dengan daun kemangi? Wah, buat Anda yang tak suka daun yang satu ini tentu tak beruntung ya. Daun kemangi sering dijadikan sebagai lalapan atau campuran pada makanan seperti pepes ataupun masakan Asia lainnya. Selain berwarna cerah, kemangi juga memiliki aroma yang khas sehingga sering dijadikan bumbu tambahan pada masakan. Selain menambah cita rasa dan aroma pada masakan, ternyata daun kemangi menyimpan kandungan bersifat antioksidan. Nah, rugi sekali kalau Anda tak konsumsi daun kemangi yang murah dan mudah didapat ini. Tak heran, daun yang memiliki ukuran kecil ini memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah kulit dan penuaan dini, bahkan menjaga kesehatan hati. Fakta atau mitos? Lalu, selain diolah menjadi masakan, adakah cara mengolah lainnya agar mendapatkan manfaat untuk kesehatan? Mau tahu jawabannya? Berikut kita simak penjelasannya bersama dokter di studio. Selamat pagi Indonesia, selamat datang di talkshow kesehatan nomor 1 di Indonesia, yaitu Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles dan rekan saya Dr. Tengku Anissa. Dr. Nisa, tadi kita udah melihat tayangan bahwa daun kemangi itu enaknya dimakan pas lalapan, pakai sambal makanan, pakai ikan. Wih, pagi-pagi udah lapar nih, Dr. Nisa. Ya, ngomong-ngomong dokter, tahu nggak daun kemangi ya? Daun kemangi kan bisa. Iya, bener banget. Nah, ini nih dok, katanya selain enak ya, ini juga baik untuk kesehatan. Setuju, di tengah kita sudah kedatangan Dokter Mute, seorang herbalis, herbal Halo, medik. Ya. dokter. Nah, dokter Mute, ini banyak nih fakta mitos yang beredar di masyarakat. Daun kemangi ya? Katanya daun kemangi ini dapat mengatasi sakit kepala. Ini Wow. fakta atau mitos? Ya, ini fakta ya, Dokter Fakta. Nisa. Nah, Fakta. Fakta Oke. dok. Nah, ini yang dipakai adalah kemangi jenis ini. Namanya kemangi itu kan banyak Oh, sebetulnya. ternyata banyak ya? Dia Oh, termasuk oke. dalam genus Osimum ya. Osimum itu banyak banget ya. Oh. Dikenal dengan nama basil sebenarnya. Basil kan banyak yang udah Basil. tidak asing ya. Dia memiliki 150 spesies gitu. Nah, 150 jenis ya. ya. Jadi yang di Indonesia ini yang umum dijumpai di pasar adalah yang jenis ini. Jadi Oke. ini kemangi Ini yang paling umum ya di Indonesia Betul, ya? Ya. jadi kita kalau tadi sakit kepala yaitu kita dibutuhkan sekitar 8 sampai 10. 8 8 sampai 10. sampai 8 10 salah helai. 10 helai. Direbus jadi airnya agak sedikit mendidih, Oke. agak sedikit mendidih Saya kemudian bantu kita pasang dok ya. baik kemudian kita masukkan daun kemanginya. Nah, direbus saja dengan api kecil sekitar 15 menit gitu. Sekitar 15 menit Sekitar ya. 15 menit api kecil. Api kecil. Ya, betul. Nah, Oke. Nah, ini jenis namanya kemangi atau disebut juga lemon osimum lemon basil. Basil. Jadi ini kita buat untuk sakit kepala ya, ramuan untuk sakit kepala. Iya, nah, dia ini biasanya berapa kali minum dok? pada saat sakit aja. Jadi Oh, kalau pada kita saat merasa sakit pusing aja. ya kita konsumsi ini. Jadi dia kerjanya ada dia memblok prostaglandin gitu. Berapa kali sehari biasanya maksimal? Maksimal itu 6 gram sehari ya. Bisa sampai 2 sampai 3 kali boleh. Berapa tadi? Maaf. 6 gram. Kalau takarannya daunnya sendiri maksimal 6 gram, tapi dibagi boleh 3 kali minum boleh. Oke, 3 kali nah dok, minum. tapi banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih, sakit kepala jenis apa nih yang bisa diobati atau dikurangi efeknya pakai ini? Migrain kah, vertigo kah, atau sakit kepala karena sakit flu, atau sakit kepala karena dompet sudah menipis? Kurang ini kali ya. Iya, sakit kepala memang banyak jenisnya ya dok, tetapi yang paling yang bisa diatasi dengan kemangi karena dia memiliki aroma yaitu sakit kepala tegang, biasanya tegang karena tegang otot gitu. Tegang otot. Ya. Jadi dia untuk merileks ya, untuk Tension merilis headache ya, Oke. untuk mengatasi relaksasinya itu, untuk Oke. memberi Oke. efek rileks. Nah itu boleh dibarengi dengan minum obat juga nggak dok? Di jarak ya, sebaiknya di jarak 2 jam. Iya. Di Iya. jarak 2 jam Benar. begitu ya. Oke. Nah ini Nah, selain buat makan dan obat buat mengatasi sakit Ya. kepala nih, Dok, katanya daun kemangi dapat membantu mengatasi batuk dan flu. Ini fakta atau mitos? ya itu fakta lagi ya dok. Wow, fakta juga ya. Ya fakta. Karena kan dia memang daun kemangi yang jenis ini itu memiliki efek antibakteri lebih tinggi dibandingkan basil yang lain ya, daun basil yang lain. Oh. Jadi dia selain memiliki efek antibakteri dengan cara apa? Meningkatkan respon fagositosis. Jadi kalau ada kuman tuh kan ditangkap tuh, Benar. nah itu dia meningkatkan respon itu. Jadi gitu. antibakteri. Nah, biasanya cara masaknya atau cara raciknya sama kayak gini atau beda lagi? Iya sama, kalau ini kan kita butuhkan 8 sampai 10 ya. Nah nanti kalau misalnya untuk batuk kita tambahkan dengan tetap ini sekitar 10 lembar, kemudian ditambah dengan lada hitam sekitar 2 kita geprek ya.
Oh, dua kita butir. geprek lada Geprek hitam ya? dua. Lada hitam 2 kita geprek, kemudian kita masukkan gitu. Oke, bisa langsung di ini kali Ya. ya, Dok? Nah. Dimasukin ya? 2 butir Dua saja butir ya? aja, Dua butir terus saja ya? dihaluskan gitu. Nah, ini dapat dikonsumsi sehari 2 kali, sebelum tidur sama setelah sarapan. Dari gitu. baunya nih, Ya. dari baunya udah ini ya. Ini harus Udah ditutup ya, sangat Dok. Oh, harus ditutup. Oke. Karena dia kan mengandung minyak asiri ya. Dia kalau tidak ditutup dia akan menguap gitu. Berapa lama, Dok? Sekitar 15 menit api 15 kecil. menit. Api Dikonsumsi kecil. berapa kali tadi, Dok? Dikonsumsi 2 kali. 2 kali. Berarti sama gitu. ya dok, kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan di jarak juga ya? Di jarak juga, Ya. harus di jarak. Dokter, saya ini penasaran banget dari baunya juga udah sangat ini ya, merilekskan pikiran. Ya. Nah, ini kalau udah Ya. 15 menit yang untuk batuk pilek harus disaring ya, Dok. Harus disaring dulu. Disaring dulu. Tapi tadi kalau untuk yang sakit kepala tidak perlu disaring karena kita butuh aromanya. Nah, aromanya dia menyebabkan kita rileks ya karena dia mengandung eugenol, kemudian juga ada namanya sitral juga gitu. Jadi Oke, fungsinya baik. untuk rileks. Nah, jadi ini buat anak-anak dan dewasa boleh tidak? Kalau untuk anak-anak tidak disarankan, kemudian untuk ibu hamil dan menyusui juga tidak disarankan. Oh, gitu jadi ya. tidak disarankan untuk anak-anak berarti di bawah 12 tahun, Dok Di ya? bawah 12 tahun tidak disarankan ya. Gitu. Berarti hanya untuk orang dewasa ya Betul, dok betul, ya, dan betul. tidak dalam keadaan yang hamil. Hamil Ya. dan menyusui. Gitu. Rasa sensasinya seperti apa ya, Dok? Rasanya seperti Aku coba kali ya, Boleh, Dok. boleh. Sekalian. boleh ya. Silakan Dr. Evans. Oke, saya akan Masih panas coba. ya, Dok? Mohon maaf. Oke, pemirsa, karena masih panas, saya akan coba. Tapi karena menunggu untuk dingin ya, dan bisa saksikan kami. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut tentang manfaat daun kemangi. Jangan kemana, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa Hidup Sehat, kita tadi udah melihat daun-daun yang biasa dijadikan salad. Nah, kita masih ngebahas mengenai daun kemangi Daun nih, kemangi. dokter. Daun ini nih katanya banyak ditemukan di wilayah Indonesia dan favorit banyak orang. Iya. Tentunya punya banyak khasiat ya, Dok. Iya. Apalagi ibu-ibu selain masakan, penyedap masakan, tapi ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan, gitu. Oke. Nah, ternyata kalau di Manado tuh namanya daun balakama. Kalau saya tuh orang Manado tuh tiap kali ada masakan ada ini nih daun balakama. Iya, Daun wanginya kemangi. juga. Ternyata beda-beda ya. Ya, sebutannya Daun beda-beda. Beda-beda ya? malakama ya, Dok ya. Daun balakama. Asal jangan si malakama ya. Oke, jangan cuma balakama. Nah, bisa Dokter Mutia seperti janji saya tadi, saya akan mengecap rasa dari daun balakama ini. Daun apa tadi ya? Daun Kemangi, Dok. Kemangi. Kemangi. Oke. Oke. Dari Iya. Ini yang dokter Ekles minum untuk mengatasi batuk pilek ya, Iya. karena dia perlu disaring. Iya, Nah, kalau untuk sakit kepala tadi di notes jangan disaring ya, dokter ya. Sarannya Ya. tidak disaring karena apa? Kita butuh aromanya. Jadi Oke. dan minumnya pun pelan-pelan sambil kita menghirup aromanya. Jadi aromanya itu menimbulkan efek relaksasi. Oke. Gitu. Nah, Iya. dokter Ekles kalau yang itu gimana Iya, rasanya? jadi dari baunya juga udah fresh, rasanya juga menyegarkan ya. Ya. Ada kayak min-min dikit ya, Dok? Iya, agak pedes-pedesnya. Agak pedes-pedes Ada dikit ya? Iya, karena dia Oke. kan namanya terkenal dengan lemon basil, jadi ada sitralnya di situ. Oh gitu. Gitu. Pokoknya Jadi rasanya agak ini deh kejeruk-jeruk. merilekskan. Relax. Merilekskan seperti ini ya, Di rasa samping- yang pernah ada. Oh, salah. Rasa yang berada ya. Dokter Nisa gimana rasanya? Nah, kalau ini nih lebih ke aromanya ya, Oh. Dok ya. Rasanya tawar tapi aromanya tuh pas masuk bikin rileks banget. Nah, Oke. selanjutnya, Dok, Ya. katanya daun kemangi ini juga bisa mengatasi susah tidur. Wah. Wah, ini Fakta atau fakta atau mitos? tidak? Fakta, Dok. Ini fakta lagi ya. Karena Fakta. ya, karena kemangi ini kan terkenal dengan sebutan adaptogen ya. Adaptogen itu merilis Merelaksasikan? stres ya. Jadi kita adaptasi dengan stres ya. Jadi pada saat kortisol kita tinggi, nah dinormalkan begitu. Nah, timbulnya apa kalau kortisol sudah dia normal kan sekresi keluarnya serotonin dan Serotonin tadi. melatonin kan dia akan meningkat ya. Meningkat. Nah, akan normal lagi Jadi jadi dia bikin rileks. rileks dan gampang tidur. Nah, itu Oke. ceritanya seperti itu. Jadi kalau lagi banyak ya. pikiran, oke. Nah, caranya sekarang ya direbus 12 ya, Dok ya. Yang dibutuhkan adalah 12 lembar daun kemangi. 12 lembar 12 ya. Lebih Lembar. banyak ya Lebih dari banyak. sakit kepala tadi. Betul, gitu. Nah, direbus Nah, ini diminumnya setiap malam ya, Dok, mau tidur Oh, ya? sebelum 1 jam tidur. sebelum tidur. Oh, Ya, 1 jam sebelum tidur. Betul. Oke. Nah, itu pemirsa di rumah. Jadi daun kemangi itu bukan hanya dijadikan lalapan aja, tapi kita bisa meracik Banyak herbal ternyata. yang Ramuan-ramuan? banyak memiliki khasiatnya. Salah satunya sulit tidur. Ya, Sulit tidur sulit ya. tidur. Nah, Oke, gitu. ini semua usia bisa diminum atau ada orang-orang tertentu saja? Tetap di atas 12 tahun pada Oke. anak-anak tidak disarankan untuk anak-anak, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Oh, tidak Tidak disarankan ya? disarankan gitu. Kenapa ya, Dok? Kenapa, Dok?
Karena pertama takutnya efek alerginya ya, karena kan ada beberapa kasus alergi terhadap kemangi gitu. Benar. Ini sudah berapa lama, Dok ya? Nanti Kita- kira-kira 15 menit, kemudian kita saring, ini perlu disaring dan Kita saring lagi. kita saring, kemudian kita tunggu, Maaf ya. mohon maaf ya Dok, Ya. kemudian kita tunggu hingga hangat, baru ditambah dengan madu. Jadi kita kombinasikan dengan madu karena apa? Madu itu kaya dengan triptofan. Jadi triptofan itu kan juga salah satu pembentuk melatonin ya, hormon untuk membuat tidur, membantu Oke. tidur. Jadi kita sinergi dengan madunya. Tapi Madunya. madu harus diberikan pada saat hangat. Kalau pasti panas dituangkan madu, rusak enzimnya. Oke, Gitu. oke. Madu berapa banyak, Dok? Secukupnya? Secukupnya aja, setengah sendok teh boleh gitu ya, jangan terlalu banyak juga gitu. Karena kalau manis nanti malah terjaga. Jadi nggak jadi Nah, tidur. kalau seandainya ini buat mengatasi sulit tidur, seberapa banyak? Setengah cangkir atau segelas cangkir? gitu, Dok? Satu cangkir, Satu cangkir? Dok. Satu cangkir satu cukup? cangkir cukup. Kalau memang nggak bisa tidur lagi, Dok, gimana? Matikan lampu Dok, Oh, matikan lampu, jauhkan HP. Karena apa? HP juga ternyata sinar birunya mengganggu Setuju. keluarnya melatonin. Dan Setuju. kemudian kalau kita dalam keadaan gelap juga melatonin akan mudah Ya. dikeluarkan gitu. Jadi Oke. matikan lampu, minum rempah Minum dulu. ramuan daun kemangi bersama madu, langsung Sama madu. dimasukin Ya, aja, Dok, nanti ya? menunggu hangat baru Oh, dimasukkan. menunggu hangat Ya, dulu. baru dimasukkan madu gitu agar tidak rusak Oke. madunya gitu. Oke. Oke. Kurang lebih Berarti sambil menunggu hangat nih Dok, kita ya. mau ngeracik apa lagi Apa? nih Dok? Katanya fakta atau mitos bahwa daun kemangi itu bisa menjadi awet muda. Wow, Nah, wow, ini wow, nih wow, suka anti-aging. banget nih hal-hal kayak gini nih. Iya, iya. Itu fakta atau mitos, Nah, Dok? itu fakta, Dok. Jadi Wow. selain kita minum ya sebagai antioksidan yang diminum gitu, ternyata dia memiliki efek untuk menghilangkan mengelupas sel kulit mati. Oke, Jadi mengangkat sel kulit mati ya? mengangkat sel kulit mati. Dokter Eka lebih paham ya. Caranya gimana, Dok? Caranya, Dok, caranya? Caranya ada 2 sendok makan, kemudian Berarti tadi ini sudah dihaluskan, ya? kita cari yang bubuk ya, kemanginya dalam bentuk bubuk, kemudian kita pakai 2 sendok makan, kemudian baru kita berikan air biasa, air dingin aja. Maksudnya air Oke, biasa oke. ya, tidak dingin, tidak panas gitu. Iya. Gitu. Maaf, Terus Dok, dalam kemasan kayak gini sudah bisa dibeli online atau kita harus racik sendiri? kalau sebenarnya sudah ada dijual bebas ya, tapi kalau misalnya tidak ada pun kita beli yang kering, kemudian kita blender aja. Oh. Atau misalnya kalau mau pada saat basah, kemudian di blender juga bisa. Jadi Oke. membentuk pasta gitu. Oke. Oke, berarti sebenarnya lebih simpel ya Dok, pas lagi basah kita blender, langsung dioles gitu Langsung ya. dioles. Kalau di muka boleh Dok? Boleh, Iya. tetapi apapun yang dioleskan di wajah, mau itu dia berbentuk kimia atau natural pun itu juga harus hati-hati, harus dilakukan patch test ya namanya. Dicek, dioleskan di belakang telinga atau di lengan atas. Setuju. Yang bagian dalam dilihat ada tanda kemerahan atau tidak. Kalau ada tanda kemerahan berarti dia alergi terhadap kemangi, nggak usah dipakai. Otomatis nanti mukanya malah rusak ya. Gitu. Iya. Sambil kita meracik ini katanya yang beredar di masyarakat orang rematik, pegel-pegel atau asam urat katanya tidak disarankan mengkonsumsi daun kemangi. Benar nggak sih, Dok? Jadi itu mitos ya sebetulnya, karena ya karena kalau rematik mungkin kalau terlalu banyak ya, Ya. tapi kan sebenarnya dia memiliki efek antiinflamasi, jadi dia anti nyerinya dari dapat mengatasi rematiknya itu malah. Oh. Gitu. Justru Berarti bisa ya. Justru beda karena Justru dia bisa kerjanya disarankan. betul kerjanya sebagai antiinflamasi, anti nyerinya itu. Oke. Gitu. Nah, itu nanti pemakaiannya hanya untuk masker ya Iya, Dok ya? betul. Dioles di wajah sampai kering ya, kemudian agak dimasak sedikit, kemudian dilakukan dibilas dengan air bersih, Ya. dilakukan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali selama berapa lama? 15 menit mungkin ya? Sekitar 15 sampai 30 menit sampai kering ya, Oke. sampai agak-agak Oke. kering. Tapi dia bisa mengatasi jerawat nggak Dok? Bisa, karena dia memiliki efek antibakteri tadi. Jadi Oh. selain untuk mengangkat sel mati, Angkat kulit mati. kemudian juga jerawat, mengatasi jerawat karena dia memiliki efek antibakteri ya. Dokter, Oke, maaf tapi ini khasiatnya banyak ya Dok, ada antioksidan, ada antibakteri, terus dia Sulit juga bisa tidur. eksfoliasi Betul, ya sulit kan? tidur, Dan anti anti-aging. stres kan. ternyata bukan cuma dimakan ya, daun Iya. kemangi ini ya. Ya, betul, meningkatkan imunitas Ya, juga. Gitu. berarti pemirsa di rumah bahwa kemangi ini tidak hanya untuk dilalap atau bahan penyedap masakan, tapi banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Iya, bener banget. Tadi Bu Dokter Mutia sudah menjelaskan ya, racikan-racikannya apa aja. Dan ternyata sangat-sangat gampang untuk dilakukan Sangat di gampang rumah. dilakukan di rumah gitu. Iya. Dan mudah Kan- ditanam juga ya, jadi gampang untuk menanamnya kalau mau Benar. ditanam. Kadang-kadang gitu. kita sudah mengabaikan, untuk lalapan aja ternyata banyak banget untuk manfaatkan. Dan Iya.
Ada tips nggak dok untuk pemirsa di rumah mengenai daun kemangi untuk kesehatan? Ya, jadi mengolah kemangi itu sebetulnya sangat mudah ya, dan kemangi sendiri juga gampang didapat ya, terutama yang jenis yang lemon basil ya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak kita mengkonsumsinya, yaitu sehari adalah maksimal 6 gram. 6 gram karena apa? Dia memiliki efek hipoglikemi gitu, menurunkan kadar gula darah, takutnya nanti lemes ya. Benar. Yang kedua adalah tidak disarankan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak Di tadi bawah 12 tahun tadi ya. Kemudian yang ketiga, kalau ingin digunakan dalam bentuk masker, tentunya harus diperhatikan patch test dulu. Jadi dicek dulu apakah alergi apa tidak gitu. Ya, jadi tes di belakang telinga Betul. ataupun di permukaan sini ya. Ya. Kalau melihat ada reaksinya Ada dokter ya. kemerahan atau tidak, ada gatal apa tidak. Kalau ada merah, ada gatal, tidak perlu dipakai. Wow. Oke, wow, Wow, terima kasih terima kasih, banyak dokter. Dokter Mute atas informasinya.